juga baru pulang ya dari pekerjaan. Eh, Sekiranya ini kesempatan untuk pemulihan diri kita ya, penyegaran hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ayat yang sangat terkenal yang kita semua sering baca ya. Perhatikan Bapak Ibu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau ajaib. Kasih-Mu tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Engkau Allah yang hidup, yang senantiasa menghidupkan kami. Pada saat kami lemah, letih lesu. Pada saat kami kesepian dan pada saat hati kami rapuh dan remuk. Bagaimana Tuhan seperti mengumpulkan kami kembali. Mengumpulkan pecahan-pecahan hidup kami. Dan Tuhan membuat kami utuh dan membawa kami kembali hidup di dalam tujuan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini. Biarlah firman-Mu menghantar kami di dalam sebuah jalan yang penuh dengan kesejahteraan, pemulihan, kesehatan jiwa, dan batin kami. Dan kami boleh menjadi orang yang sehat dan mengalami kebugaran rohani pada saat kami tahu dengan siapa kami berjalan dan untuk apa kami hidup. Kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat yang barusan kita baca itu mengandung 4 pengakuan iman orang Yahudi. Terutama berkaitan dengan Hesed. Hesed diterjemahkan dengan Allah yang memegang janjinya, itu Hesed. Kalau dia memegang janji, berarti dia yang membuat janji, dan dia yang setia mengingat janji, dan dia yang akan menggenapi janji. Itu Hesed artinya. Nah, ada 4 pengakuan di sini yang penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan kualitas kasihnya, yaitu tak berkesudahan. Ya, kualitas kasihnya ditentukan dari kualitas dirinya. Nah, ini dia. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kenapa kasih setia Tuhan tak berkesudahan? Karena Tuhan tidak pernah berkesudahan. Poin pertama bicara tentang kualitas kasih yang lahir dari kualitas pribadi. Ya. Kenapa kasih setia Tuhan tak berkesudahan? Karena dirinya pribadinya tak berkesudahan. Itu pengakuan yang pertama. Ya. Pribadi Tuhan yang tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Yang kedua, penyataan tentang tak habis-habisnya rahmatnya. Ya, tadi bicara tentang pribadi yang tak berkesudahan. Yang kedua ini bicara tentang tak habis-habisnya. Ini bicara bukan tentang kualitas, tapi bicara tentang kuantitas. Pertanyaannya, berapa banyak rahmat Tuhan? Tidak ada habis-habisnya. Berapa banyak? Kekal, sempurna, dan tiada habisnya. Wah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita usia berapa? 80, 90 tahun,
setiap hari ini kita diberikan kasih oleh Tuhan, ingat kasihnya tidak habis. Karena apa? Karena dia punya kuantitas yang sempurna. Yang ketiga, selalu baru tiap pagi. Yang pertama kualitas, ya bicara tentang, kedua bicara tentang kuantitas. Selalu baru setiap pagi, ini bicara tentang kapasitas. Apa itu kapasitas? Kapasitas atau bicara tentang eh, kemampuan, capacity, dampaknya. Waduh, tentunya Bapak Ibu, yang namanya kasih setia Tuhan, nggak ada yang baru bagi Tuhan ya. Karena dia kekal dari kekal, nggak ada sesuatu yang baru bagi dia. Tapi bagi kita ini baru, karena kapasitas. Apa artinya kapasitas? Itu bicara tentang eh, apa namanya? Bicara tentang eh, sebuah pembentukan harian di dalam kesementaraan ini, di dalam waktu harian ini, kasih yang sempurna itu bicara tentang sesuatu yang memperbaharui kita setiap hari. Jadi, meskipun dia kekal, tidak habis, betul, tetapi yang kita alami memperbaharui kita. Sepertinya setiap hari kita tuh wow gitu loh, ada wow efeknya. Ya. Ini bicara tentang apa? Kapasitas. Kualitas, kuantitas, kapasitas, dan yang terakhir bicara tentang besar kesetiaanmu. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang, kalau bahasa Ibraninya ini bicara tentang kesetiaan yang membuat kita setia. Besar kesetiaanmu itu bicara tentang legalitas. Bahwa dia menjamin ada legitimate, ada legalitas. Jadi dia bukan hanya punya kualitas, dia juga punya apa namanya sebuah kuantitas, dia juga bicara tentang kapasitas, tapi jangan lupa dia punya legalitas. Karena apa? Jaminan, karena dia punya kesetiaan yang besar, kesetiaan yang maha besar. Jadi kesetiaannya itu dapat legitimasi, legalitas dari apa? Dari kemahakuasaannya. Dari apa? Dari kebesarannya. Banyak orang mau setia, tapi maaf, tidak bisa, kesetiaannya itu besar. Karena apa? Ya dia lemah, bisa berubah. Tapi Tuhan itu besar, kesetiaannya besar. Karena apa? Dia punya legalitas dan otoritas, gitu ya, untuk bisa menyatakan kesetiaannya yang besar. Jadi yang pertama bicara tentang apa Bapak Ibu? Kualitas. Yang kedua bicara tentang kuantitas. Kuantitas. Yang tiga bicara tentang apa? Kapasitas. Kapasitas. Yang keempat bicara tentang Legalitas. legalitas atau otoritas. Paling tepat, paling enak mungkin menggunakan kata otoritas saja supaya gampang. Dia punya otoritas. Loh Pak, kok orang Kristen apa namanya percaya dan yakin kita bisa setia karena Tuhan punya otoritas, dan di dalam otoritasnya dia memberikan kepada kita jaminan, dorongan, penyertaan untuk kita hidup di dalam kesetiaannya. Maka kalau kita setia bukan karena kekuatan kita, tapi karena otoritas dari Tuhan yang memampukan kita untuk kita setia. Ya. Jadi, nah, berdasarkan ini, Bapak Ibu, penyataan iman tentang haset tadi, tentang kasih setia Tuhan itu dengan 4 hal tadi, kualitas, kuantitas, kapasitas, dan otoritas. Mari kita memaknai ya di dalam kehidupan dan perjalanan kita di dalam masa-masa ini. Bapak Ibu, saya coba tarik dulu ke data sekarang. Nah, data ya. Tahun lalu bulan November itu ulang tahun hari
eh, kesehatan mental sedunia. Ada 3 kasus yang menyerang orang pada masa pandemik. Yang pertama cemas, depresi, dan trauma. Ya, cemas itu bicara tentang sebuah yang berkaitan dengan masa depan, tentang sesuatu yang berkaitan dengan hari-hari ke depan yang manusia tidak bisa rencanakan dan tahu. Makanya cemas dia. Dia tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada hari-hari berikutnya. Maka cemaslah dia. Nah, presentasinya cukup banyak ya, 64,8. Ya. Berapa orang yang disurvei? 4.000 orang. Ya, yang disurvei 4.000 orang. Yang cemas 64%. Berarti 36 sekitar 2 dari 3 orang, ya. 2 dari 3 orang. Yang kedua adalah depresi. Depresi ini bicara tentang apa? Kalau yang pertama bicara tentang berkaitan dengan masa depan, depresi ini lebih kebanyakan hubungannya depresi. Kalau orang depresi, bahasa depresi itu artinya tertekan ya. Itu bicara tentang apa yang ada di dalam diri orang itu. Kalau tidak kepahitan, masa lalu, lah gambar diri, pokoknya sesuatu yang ada di dalam diri. Kebanyakan depresi, masalah depresi adalah bicara tentang apa yang telah ada di dalam dirinya. Kalau cemas bicara tentang apa yang ada, yang akan datang, yang akan terjadi dalam dirinya, gitu. Ya. Sedangkan trauma adalah apa yang pernah terjadi di dalam dirinya. Ya. Sekali lagi, cemas itu bicara tentang apa yang akan terjadi dalam dirinya. Depresi adalah apa yang ada dalam dirinya. Sedangkan trauma adalah apa yang pernah terjadi dalam dirinya. Nah, rupanya faktor 3 ini yang membuat manusia itu mengalami masalah kejiwaan. Nah, kalau lihat usianya, Bapak Ibu, saya boleh tanya nih, siapa yang ada di dalam kategori ini nih? Ya. Siapa? Saya tahu semua di sini memang di bawah 20 tahun, jadi uh, apa ya? Jadi aman ya. Tapi kalau lihat angka ini dari 4.000 orang, rupanya yang paling uh, mengalami masalah-masalah kejiwaan itu usia 20 sampai 29 dan usia 60 tahun. Yang 20 sampai 29 itu di awal-awal kerja. Masih baru kerja. Dan jangan lupa usia 20 sampai 29 tahun mengalami krisis namanya. Namanya quarter life crisis. Kalau Bapak Ibu punya anak usia begini mengalami semacam kebingungan, kebimbangan, itu wajar karena ini transisi kehidupan. Setelah kuliah dia baru membangun dan menata kehidupan. Mau lepas dari orang tua, maka krisisnya cukup berat itu ya. Apalagi dia mau beralih menjadi dewasa, kebanyakan mereka mengalami trauma karena pola asuh di orang tua. Ya, pola asuh dari orang tua. Dia mengalami depresi. Kenapa? Karena dia tidak ini masih sensitif, masih transisi antara remaja dan pemuda, ya. Dampak-dampak dari luka-luka di dalam masa mudanya belum bisa dia kelola dengan baik, ya. Kalau bicara tentang kecemasan, orang-orang ini sangat bingung terhadap masa depannya, ya, sangat bingung terhadap masa depannya. Maka jelas sekali presentasinya cukup tinggi, ya, usia 20 sampai 29 tahun. Maka Bapak Ibu kalau punya cucu usia segini, jangan banyak dimarahin. Ya, kalau punya anak usia begini, jangan terlalu banyak dituntut. Ya, banyak dengerin mereka, nanti tambah sakit loh. Ya. Jadi jangan banyak dituntut, jangan banyak dimarahin, didengerin. Ya kalau mama punya anak segini banyak dielus-elus ya. Jangan hanya suaminya dielus-elus, suaminya nggak perlu dielus-elus ya. Jadi
Ini perlu Bapak Ibu kita menempatkan diri, ya, perlu menempatkan diri 20 sampai 29 tahun. Ya, nggak mudah, memang nggak mudah menata diri untuk ini. Tapi kalau tidak kita bisa menangani pada momentum usia 20 sampai 29 tahun, traumanya makin besar. Konsep dirinya makin rusak. Dan ada potensi-potensi depresi yang akan makin besar, Bapak Ibu. Jadi ini tantangan kita sebagai orang tua, bagi anak-anak atau oma opa yang punya cucu 20-29 tahun ya. Eh, Mereka di dalam mencari bentuk, kita lebih banyak support, mendengarkan dia, memotivasi mereka, ya. Nah, menarik sekali, eh, ranking ranking berikutnya tertinggi yang mengalami cemas, depresi dan trauma itu 60 tahun ke atas. Kenapa saudara-saudara? Ini yang paling susah, sakit sedikit butuh dokter, tapi dokter takut COVID kan gitu. Ke rumah sakit di UGD malah ditolak, Bu mendingan jangan ke UGD, nggak aman, bingung dia. Bicara tentang kecemasan ya, tentang kesehatannya ya. Terus bicara juga tentang depresi, karena apa? Rupanya banyak hal-hal yang berkaitan dengan diri. Ada banyak perubahan di dalam diri, kulitnya nggak kencang lagi, ya. Ya, saya nggak ngomong di sini ya, tapi ini di tempat lain ya. Kulitnya nggak kencang lagi, ya. Ada perubahan, mukanya banyak bintik-bintik hitamnya sekarang, ya. Apa tuh namanya ya? Terus kulitnya sudah lipatan-lipatannya banyak putih-putihnya, garis-garis putihnya, ya. Lalu matanya sudah apa? Matanya sudah mulai apa? Mulai layu gitu ya. Rambutnya, itu banyak perubahan dalam dirinya. Ya, perubahan-perubahan ini menyebabkan dia apa? Mungkin kok begini ya, kok begitu ya. Sudah tidak muda lagi, Bapak Ibu. Ini bagi pelayanan lansia kita ya, ini perlu menjadi catatan nih. Ya, kita harus memaknai perubahan itu adalah anugerah. Apa? Kenapa? Sampai masa putih rambutku, apa? Aku tetap apa? Menggendongmu. Perubahan tua adalah sebuah anugerah dan kesempatan. Ya, adalah mahkota. Waduh, itu luar biasa. Uban adalah mahkota. Jadi Bapak Ibu, uh, ini masalah kejiwaan ini kalau nggak diantisipasi 60 tahun, ini bisa malah menjadi trauma, depresi, dan cemas. Ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, saya sampaikan data berikutnya. Ini boleh catatan ya, buat kita membuat program ya. Dalam masa-masa ini nanti mempertajam program kita. Kalau mau fokus memang menjadi garapan kita tuh usia 20-29 sampai dan juga 60 itu yang mungkin pekerjaan kita keras deh. Kita harus bekerja keras ya untuk ini. Oke, saudara-saudara, nah ini dia. Dari Departemen Kesehatan itu melihat bagaimana kita menjaga mental selama pandemik. Jadi ini apa namanya nasihat supaya kita bisa mengatasi dan mengatasi dan mengantisipasi depresi, trauma dan cemas. Ada catatannya bagaimana menjaga kesehatan jiwa, ya. Menarik sekali. Yang disurvei ini dari 4.000 orang, 71 itu laki-laki, 29 pria, ya. Nah, Presiden Jokowi bilang begini, pelayanan kesehatan jiwa menjadi penting dilakukan karena persoalan COVID tidak hanya terbatas persoalan fisik semata, tapi juga mencakup masalah psikologis dan sektor lainnya. Dampak bukan hanya fisik ya, tapi juga masalah kesehatan jiwa. Apakah kesehatan rohani termasuk di dalamnya? Nanti kita akan lihat. Nah, coba Bapak Ibu melihat catatan
yang saya lingkari. Bagaimana menjaga kesehatan jiwa? Tolong dibaca yang lingkaran merah itu apa, Bu Nurani? Tetap menjaga hubungan dengan keluarga dan sahabat. Menjaga relasi. Nah, kalau sudah cemas, sudah stres, sudah depresi, relasinya nggak karuan, tambah-tambahlah dia. Baik, Ibu Sunarsi tolong baca ini, yang merah kedua. Ibu Sun? Halo? Sebentar. Yang merah. Yang merah kedua, ini kan merah pertama. Yang merah kedua dilingkari apa itu? Tetap menjaga Itu yang pertama. Ini kan yang pertama. Ini yang kedua. Sekarang baca yang kedua. Yang lingkaran kedua. Berbagi cerita dan saling mendengarkan. Nah, ini dia. Kalau orang nggak bisa cerita, kasihan sekali. Tambah stres, tambah tertekan, tambah cemas. Makanya Bapak Ibu kalau istrinya cemas, jangan dicuekin Pak. Didengerin, jangan main HP. Jangan pegang HP dulu. Didengerin dulu istrinya. Jangan telinganya dengerin istri, matanya ngelihat HP. Jadi berbagi cerita dan saling mendengarkan. Ini penting ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya coba tolong baca. Ibu Nini ya. Betul ya? Tolong dibaca lingkaran ketiga. Bahagiakan hati dengan membantu orang lain. Wah, ini sukacita tersendiri. Ketika kita bisa membantu orang lain, kata firman Tuhan apa? Lebih berbahagia orang yang apa? Memberi. Kenapa? Ketika kita bisa berbagi dengan orang lain, kita tahu hidup ini ada artinya gitu loh. Nah, yang terakhir Pak Yohanes dari Jazirah Negeri 1001 Malam. Bisa dibaca Pak yang keempat. Beribadalah dan doa. Wah, ini kita perlu meningkatkan doa. Makanya jemaat GKI Wiyung sepakat untuk berjalan 40 hari. Jangan lupa ya, besok puasa. Waktu puasa kita pakai doa. Doa makin dekatkan pada Tuhan. Dan makin dekat sama Tuhan, kita punya hikmat. Mungkin kita bisa meredam amarah kita. Mungkin kita menjaga hati kita. Mungkin kita bisa melihat kasih karunia Tuhan. Mungkin kita dimampukan bisa mengampuni. Dengan membatasi diri untuk kesenangan diri sendiri, sebagai tanda cinta kita sama Tuhan, kita bisa mengelola batin kita. Gitu. Ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke ayat tadi, kita hubungkan dengan ayat tadi. Ratapan ini tulisan Yeremia kepada umat Yehuda di dalam pembuangan. Jadi ratapan ini yang menulis Yeremia, Nabi Yeremia, dan dibuat untuk orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Dan memuat kombinasi dari 3 elemen pemikiran Ibrani. Jadi Ibrani ini mengandung 3 konten. Apa itu? Nubuat, pujian, dan hikmat. Waduh, ini luar biasa nih. Bapak Ibu tolong baca nanti ratapan ya. Ini kuat sekali di sana. Ada nubuatannya. Nubuatan itu memberikan pengharapan, pujian itu memberikan kesegaran, hikmat itu memberikan jalan. Nah, ini dia. Nubuatan memberikan pengharapan, pujian memberikan penyegaran, dan hikmat memberikan kepada kita tuntunan. Manusia membutuhkan ini, pengharapan, kesegaran, dan tuntunan.
Nubuat-nubuatan yang menegaskan bahwa apa? Tuhan akan memberikan, mengembalikan kamu. Walaupun sisa-sisa, tapi tunas Daud akan ditegakkan. Itu memberikan kepada mereka apa? Pengharapan. Pujian. Ratapan adalah bentuk pujian yang juga dinyanyikan ketika mereka ada di sinagoge atau perkumpulan-perkumpulan di tanah pembuangan. Itu memberikan kepada apa mereka? Kesegaran. Pada saat kita memuji, kita disegarkan lagi. Betul ya Bapak Ibu? Sudah menyanyi hari ini satu lagu? Ya, selain Tuhanku ajaib tadi, hari ini menyanyi pujian tidak? Ya. Nyanyi terus Pak Sandi. Puji Tuhan ya. Dengan nyanyian hati gembira. Ada kesegaran. Kalau Bapak Ibu mau simpel hidupnya, satu hari satu lagu rohani. Ya. Satu hari satu lagu rohani. Kapan nyanyinya? Terserah. Ya, terserah. Kalau besok pada waktu puasa, ambil waktu untuk menyanyi dulu. Nyanyi terus Pak, di kamar mandi pun nyanyi Pak. Puji Tuhan. Ini Pak Yohanes lagi ya. Itu airnya menyegarkan, hatinya segar. Dua-dua segar ya. Apalagi di jazirah sana panas-panas ya. Jadi Middle East Pak, Middle East. oh iya, Middle East. Middle East ya. Jadi biarlah itu menyegarkan ya. Dan ada hikmat. Hikmat itu bicara tentang apa? Tentang tuntunan. Tuntunan. Pengharapan, kesegaran, dan tuntunan. Nah, Bapak Ibu bacalah kitab Ratapan. Maka akan menemukan sebuah pengharapan. Menemukan kesegaran dan di sana menemukan tuntunan ya. Bapak Ibu, Ratapan ini ada kehancuran. Menangislah Yeremia di sana. Pasal pertama, menangislah dia mengingat Yerusalem. Menangis dia, hancur hati. Dia juga mengingat kehilangan rumah, kehilangan tanah, kehilangan orang yang mereka kasihi, kehilangan kesempatan, kehilangan kehilangan budaya, kehilangan harga diri, kehilangan banyak. Ada penderitaan di sana. Lepas dari keluarga, kekurangan makan, diperbudak, diperhamba, wah menderita. Ada tangisan di sana, bahkan dikatakan di pinggir sungai aku menangis, meratapi diri mereka. Kok begini ya? Aduh, bodohnya aku. Aku kok begini ya, salah langkah. Ada ratapan di sana. Ratapan itu adalah kesedihan yang menyesali diri, itu ratapan. Ya, kesedihan yang menyesali diri. Namun Bapak Ibu, tetap di sana ada pengharapan. Kenapa ada pengharapan? Karena mereka tahu kenapa mereka dibuang. Bapak Ibu, ini penting. Babel bukan sekedar tempat pembuangan. Di sana ada dua tujuan Tuhan. Kira-kira apa dua tujuan Tuhan ini? Nah, ada yang tahu ya, saya nggak mau main tebak-tebakan ya. Tapi dua tujuan Tuhan ini penting bagi kita. Yang pertama apa? Yang kedua? Tuhan. Di tanah pembuangan, dua tujuan Tuhan ini terjadi. Yang pertama ada apa? Pemulihan iman. Yang kedua ada apa? Pemuliaan Tuhan. Di masa pandemik ini bukannya sekedar masa pandemik, masa virus. Tapi masa pandemik ini adalah masa di mana tujuan Tuhan tercapai. Apa itu? Pemulihan iman. Yang kedua, pemuliaan Tuhan. Kiranya dalam kehidupan kita di masa pandemik ini tidak membuat kita trauma terhadap virus, tapi di sini kita boleh belajar pemulihan iman dan pemuliaan Tuhan. Bapak Ibu,
Ini ya, 2 indikator kesehatan rohani. Yang pertama, hidup dalam tujuannya. Bagaimana caranya? Perlunya kesadaran bahwa hidup demi pemuliaannya. Bapak Ibu, orang yang sakit secara rohani adalah orang yang nggak tahu tujuan hidupnya apa. Atau orang yang bingung tujuan hidupnya apa. Orang yang sakit secara rohani adalah orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya apa. Sepanjang atau selama dia tidak tahu tujuan hidupnya apa, sebenarnya dia mengalami kerohanian yang lemah dan sakit. Maka jatuhnya manusia dalam dosa pada pasal yang ketiga, itu sebenarnya yang paling penting, manusia berdosa, manusia jadi sakit secara rohani. Karena mereka tahu tujuan Tuhan tapi tidak menjalankan itu. Artinya, indikator yang penting, yang pertama, yang utama adalah berkaitan dengan tujuan Tuhan. Dimanapun kita bekerja, apapun pekerjaan kita harus jelas tujuan Tuhan. Ya, dan itulah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kalau kita menjalankan sesuai dengan panggilan dan tujuannya. Yang kedua, indikator utama dari kesehatan rohani adalah hidup selalu dekat padanya. Perlunya terus mengalami pemulihan iman dalam proses pemurnian. Bapak Ibu, kita ini sudah orang berdosa, maka status kita ini sakit sebenarnya. Bagaimana kita terus dimurnikan dan dipulihkan, yaitu kita makin dekat sama Tuhan. Maka tema kita 40 hari ini adalah menarik diri dekat padanya. Karena hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, aku sehat. Ya. Maka Bapak Ibu, ini 2 indikator utama dari kesehatan rohani. Nah, bagaimana caranya kita membangun indikator ini? Ya, saya boleh tanya sama indikator kesehatan fisik kita apa Pak Okstan? Kalau fisik ya. Apa indikatornya? Kalau kita sehat secara fisik, indikatornya? Ya, badan segar. Ya, indikator itu angkanya apa? Kelihatannya segar, cuman apa? Lihat data kolesterolnya, ya kan? Dilihat angkanya, rapotnya gitu loh Pak. Rapotnya. Nah, angka atau indikator dari kehidupan rohani yang sehat adalah kita hidup dalam tujuannya dan hidup selalu dekat padanya. Maka ini yang menjadi fokus kita kalau kita mau menjaga kesehatan rohani kita. Apakah hidup saya sekarang sudah hidup dalam tujuan Tuhan? Ya, atau hidup dalam ambisi saya? Atau hidup dalam keinginan dan kesenangan saya? Dan yang kedua, hidup selalu dekat padanya. Apakah saya malah lebih dekat pada uang saya? Lebih dekat pada ambisi saya? Lebih dekat pada dosa saya? Lebih dekat dengan yang bukan Tuhan? Kalau itu terjadi, maka kita mengalami ketidaksehatan atau mengalami sakit rohani, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Coba ingat kata-kata ini. Sesakit apapun penderitaan yang kita alami, bila kita menyadari tentang tujuan Tuhan, kita punya kekuatan untuk terus dan tetap melangkah dalam pengharapan. Inilah cara pandang dalam anugerahnya. Penderitaan tanpa sadar tujuan Tuhan adalah penderitaan yang tiada berakhir, memahitkan dan menorehkan luka dalam yang tidak tersembuhkan. Tapi Bapak Ibu, penderitaan yang tahu tujuannya untuk apa, tahu tujuannya untuk siapa, itu adalah penderitaan yang membentuk kehidupan kita. Ya, maka saya ingat sekali dengan sebuah pengalaman. Nah ini nih. Jadi saya pernah kejepit pintu. Waduh, kalau kejepit pintu itu hitam-hitam itu, saya biarkan seminggu. Kalau tangan saya ke bawah, turun ke bawah, ya, di bawah perut, aduh, nyut-nyut, tang gitu. Saya biarkan karena saya nggak mau ke dokter. Akhirnya tangannya di ujung kukunya itu lihat apa di
Hmm. Sisi itu ya ada kuning-kuning nanahan. Sakit, tapi saya nggak berani. Ya, saya akhirnya nggak tahan, saya pergi ke poliklinik Pregolan Bundar. Waktu dilihat sama dokter yang berjaga di sana, ngomongnya gini enak lagi, ya. Pak, ini harus dicabut kukunya. Waduh, gelodak saya. Wah, cabut gimana? Ya dicabut, dicabut. Waduh, dipegang aja sakit gitu loh. Saya bayangin dicabut. Waduh, nggak ada. Setelah dikasih tahu dicabut, mendingan aduh biarin lah. Nanti kering sendiri dalam hati saya. Udah kering sendiri, nanti nananya juga hilang sendiri. Udah saya nggak jadi. Nanti ya saya pikir-pikir dulu. 2 hari itu saya malah jadi panas badan saya. Karena mungkin sudah ini ya, sudah mulai infeksi atau apa ya. Udah panas. Wah, istri saya bilang, kamu nih kalau begini terus nggak sembuh-sembuh repot kamu nih. Nggak bisa apa-apa. Nyuci baju nggak bisa, nyuci piring nggak bisa, nyapu sakit, semua sakit. Akhirnya begini, hari itu kalau nggak salah hari Jumat, saya mengambil keputusan apapun yang terjadi kuku dicabut. Saya ke poliklinik lagi. Bapak Ibu disuntik itu dari ujung disuntik berapa kali? 1, 2, 5 kali disuntik. Sampai katanya jari saya tidak terasa. Bapak Ibu, saya pikir ini sudah disuntik semua aman nih, waktu dicabut gak terasa. Waduh, waktu dicabut, aduh, saya dicabut itu. Aduh, saya teriak itu. Ya saya malu juga sih kalau inget ya. Teriak saya. Tapi sakit itu, sakit. Tapi setelah sakit itu saya sembuh. 3 hari sudah kering. Sudah saya bisa pakai buat sapu. Saya bisa pakai untuk ngepel. Memang penderitaan, memang sakit. Tapi kalau sakit ada tujuannya, sembuh. Senang saya. Maka Bapak Ibu, kalau penderitaan itu tidak tahu tujuannya, itu namanya membuat orang pahit. Dan pahitnya membuat trauma. Traumanya membuat apa? Membuat malah dirinya makin pahit. Ya, Bapak Ibu ya. Maka tadi kalau kita belajar firman Tuhan ya, ayat ini ya, inilah yang kau perhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini ayat yang emas tadi, nats tadi. Ya, ayat yang kuning, ayat yang putih itu merupakan catatan dari narator atau Nabi Yeremia. Narator ya. Sedangkan yang kuning ini merupakan buah statement of faith atau penyataan iman. Ya, penyataan iman dari orang Ibrani. Sedangkan ayat yang warna merah itu merupakan sebuah refleksi. Refleksi itu apa ya? Penghayatan. Dan penghayatannya ada 2. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, ini menarik sekali. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Itu refleksi atau respon batin. Jadi yang kuning itu merupakan statement of faith, yang merah itu merupakan respon pribadi yang dilontarkan oleh Yeremia. Yang menarik sekali ayat berikutnya, ini tulisan dari narator, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seseorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Nah, ini dia. Bagian ini adalah narasi. Sebuah narasi dari penulis. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Nah, ini dia. Warna biru ini merupakan proses. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankan. Nah, ini tadi kita belajar ya. Ratapan itu mengandung pengharapan. Apa tadi? 3 konten. Pengharapan. Apa? Kesegaran dan tuntunan. Biarlah ia duduk, ini prosesnya.
Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Penulis ingin memberikan gambaran tentang proses seseorang ketika dia ada di dalam pergumulan. Dia merasa sendirian. Dia merasa tidak berdaya. Ya, merebahkan diri itu merasa tidak berdaya. Duduk sendirian itu merasa dia tanggung semua ini sendirian. Itulah proses atau sebuah perasaan orang-orang yang mengalami pergumulan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini. Ya, duduk sendirian, rasanya kok hidup ini hanya saya yang tanggung. Rasanya saya ini yang paling payah ini. Rasanya saya yang paling menderita ya. Kayaknya sendirian tanggung ini. Lalu dia merebahkan diri, tidak berdaya. Ya, tidak mampu lagi untuk bangkit. Nah, ini dia. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Waduh, dia udah gak punya muka lagi, harga diri. Karena apa? Tidak ada lagi hal yang bisa dia pertahankan di dalam dirinya. Bapak Ibu, ini perasaan atau kondisi orang yang ada di dalam pergumulan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini. Ya. Nah, pertanyaan yang menarik begini. Di mana pengakuan iman yang kuning itu? Ketika orang mengalami yang biru ini. Ya. Di mana Tuhan kasih setiamu? Di mana Tuhan? Di mana kualitasmu? Di mana kuantitasmu? Di mana kapasitasmu? Dan di mana otoritasmu? Kan gitu. Ini pertanyaan banyak orang di sini. Tapi saudara-saudara, ayat ini belum berakhir. Karena di bagian ratapan 3 bagian yang terakhir ada tulisan ini. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Wah, ini luar biasa. Ya, ada pengharapan ya. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi seturut kebesaran kasih setianya. Ya, di tengah badai Tuhan menyayangi karena dia besar, punya otoritas. Dan yang terakhir, karena dia tidak menindas dengan rela hati. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Bukan karena dia tega, Bapak Ibu. Bukan karena dia sadis. Ingat ya, dia mengizinkan pandemik ini bukan karena dia sadis. Dia tega. Tapi dia punya tujuan dalam kehidupan kita. Saya waktu baca ini, Tuhan, Engkau tidak sadis. Engkau bukan Allah yang tega. Tapi Engkau Allah yang punya tujuan untuk menyatakan kasih setiamu. Maka Bapak Ibu, di tulisan tadi ada penyataan iman, ada proses pembentukan, dan ada pemulihan iman atau acceptance. Bapak Ibu, apakah proses pembentukanmu yang kau alami saat ini sudah masuk di dalam pemulihan iman? Kita punya penyataan iman. Kapan itu? Saya membuat renungan tentang Mazmur 23. Penyataan iman adalah bicara tentang ayat yang kedua dan ketiga. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Kata ia di sana dipakai untuk Tuhan. Itu konsep. Penyataan iman adalah sebuah konsep. Tapi Bapak Ibu lihat ayat 4 berbalik kemudian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kata Tuhan berganti dari kata ia menjadi kata engkau. Di dalam proses pembentukan, Allah itu bukan sekedar konsep orang ketiga ya. Ia itu orang ketiga.
Tapi kita bicara tentang Engkau, Allah orang kedua yang dekat dengan kita, proses pembentukan. Dan di sana lahirlah pemulihan iman dan penerimaan diri. Oh, saya tahu Tuhan, Engkau izinkan aku berjalan di lembah kekelaman, supaya aku boleh melihat gadamu dan tongkatmu yang menuntun aku. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita coba lihat sebuah teori ya, yang rasanya mensupport dan mendukung pemahaman ini. Namanya Kubler-Ross yang membuatnya, dan ini adalah sebuah tahapan dari duka cita, dari kedukaan. Bapak Ibu, saya tidak tahu dalam proses mana, cuman Ibu Elizabeth Kubler-Ross ini membuat penelitiannya. Ya. Yang pertama, ketika orang ada di dalam kehilangan, masalah, kedukaan, dia akan melakukan denial atau penyangkalan. Untuk menolak kenyataan ini salah. Gak benar ini terjadi dalam hidupku. Ini tidak pernah terjadi. Ya. Yang kedua, ketika dia tahu bahwa ini memang betul terjadi, dia marah. Mengapa ini terjadi pada saya? Mengapa ini tidak terjadi pada orang lain? Frustasi dia. Rupanya ketika dia menolak kenyataan, pada dasarnya kenyataan itu ada di hadapannya dan di dalam kehidupannya. Dia terus bertanya, mengapa ini terjadi pada diri saya? Pada fase berikutnya, dia melakukan proses negosiasi. Umumnya supaya dia bisa masalah ini bisa dialihkan kepada yang lain. Masalah ini bisa ditarik oleh Tuhan. Umumnya melakukan negosiasi dengan Tuhan supaya mengubah mengubah kenyataan ini. Ya. Dan biasanya membuat semacam komitmen-komitmen janji yang rodok nggak pas gitu, kada sempalan. Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan melayani Tuhan. Ya, orang-orang kayak begini, saudara, waktu dia sehat lupa dia akan janjinya, biasanya gitu. Karena dia sedang menawar sebenarnya supaya dia tidak ada, supaya kenyataan ini bisa diangkat dalam dirinya. Yang selanjutnya ketika dia coba tawar-tawaran, tetap aja kenyataan itu ada. Dia mengalami depresi, putus asa. Karena supaya upaya semua sia-sia, kenyataan ini tetap terjadi dan memang terjadi. Pada saatnya dia menyalahkan diri, saya yang salah. Semua ini karena saya. Akhirnya bermuara pada gambar diri dan mengingat akan kesalahan-kesalahan masa lalu. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, setelah depresi, di sanalah seseorang akan mengalami penerimaan. Fase depresi ini penting rupanya. Bagi seseorang untuk bisa menerima, belajar menerima dan berdamai dengan kenyataan yang ada. Merangkul kefanaan untuk hidup dalam pengharapan dan tujuannya. Nah, disinilah Bapak Ibu kita belajar. Disinilah orang mengalami kesehatan rohani. Ketika dia boleh di dalam hikmat Tuhan menerima apa yang terjadi. Dan dia boleh melihat tujuan Tuhan di dalamnya. Maka Bapak Ibu, selama perjalanan 40 ini, hari ini, kita belajar untuk apa sih? Dengan perjalanan menarik diri, kita bisa lebih menerima hidup ini dan melihat tujuan Tuhan. Ya, hari ke hari, dan kita sudah memasuki makin dekat lagi. Ya, kita sudah hari keberapa ini, Pak Dani? 32, Pak. Waduh, 32. Hari ini tanggal 25. Ya. Besok kita, waduh ya. Mari kita, saya nggak tahu nanti kita bisa teruskan ini Pak Dani, kalau nggak, saya nggak tahu nih, tanya jemaat nih. Mau diterusin nggak nih? Boleh, Tanya. Pak.
ditanyakan mau diterusin apa tidak. Tanyain ya. Gimana nih responnya? Nanti kita bisa evaluasi, tapi boleh tanya dulu nih di sini nih. Karena setelah ini ada perjalanan penuh dengan kemenangan gitu ya. Setelah menarik diri 40 hari setelah Paskah adalah minggu-minggu kemenangan. Ya. Maka ini sekaligus tantangan nih ya bagi kita. Jangan lupa Bapak Ibu, Kamis itu adalah malam Getsemani ya. Cepat. Minggu depan ya, jangan lupa ya. Ayo jangan lupa tuh. Bisa kita mengawali dengan Rabu Abu dan mengakhiri dengan Kamis Getsemani. Ya, itu perjalanan kita. Dan menikmati lebih dekat dengan Tuhan. Memulihkan jiwa kita dan kita bisa menerima dan melihat tujuan Tuhan di dalamnya. Kalau di GKI Pragulan sama ya. Saya juga membuat ini tiap hari ya. Ada land challenge ya. Ya sama perjalanannya ya. Ini makin dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk selanjutnya nanti saya sudah usulkan ke tim pengajaran untuk kita mengadakan 2 hal ini nih. Nah, nggak tahu nanti bentuknya seminar atau pelatihan atau apa. 2 ini nih. 1, bagaimana kita bisa memelihara kesehatan jiwa kita, rohani kita. Yang pertama kita butuh ini. Perlu tahu pola spiritualitas kita. Ada 9 pola. Nah, kita perlu tahu nih, kita nih tipe yang mana. Ya, pola spiritualitas kita. Yang kedua, kita perlu tahu kalau kita lagi suntuk, sepi, lagi drop, lagi down, bagaimana kita punya pola revitalisasi diri kita. Kalau yang pertama tuh tahu tentang pola dan tipe spiritualitas kita. Yang kedua adalah energy up. Kalau kita lagi down, tipe semacam ini gimana caranya gitu. Ini langkah berikutnya. Ya, ini langkah berikutnya. Saya sampai di sini dulu Pak Dani. Silakan merespon dan menggali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sandi atas pemaparannya di mana kita boleh makin hari makin sehat. Nah, silahkan Bapak Ibu, jikalau ada dari kita yang ingin menanyakan kembali hal-hal yang masih belum cukup jelas atau ada pertanyaan pribadi, boleh silakan disampaikan. Adakah? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Adakah yang ingin menyampaikan pertanyaan secara khusus? Pak Dani, saya Pak. Silakan Pak Ustadz. Saya melihat korelasi dengan teori Kubler-Ross ini Pak. Ya. Pak Sandi, kebanyakan orang memang kan melewati tahapan-tahapan seperti yang sudah diuraikan sampai terakhir penerimaan. Ya. Nah, ketika kita sebagai orang yang percaya, tadi Pak Sandi sempat bilang berjalan lewat apa? Hikmat Tuhan. Nah, karena kita hikmat itu kadang meskipun orang percaya, tapi tiap-tiap orang memiliki kadar yang tidak sama, Pak. Tidak mencapai satu hikmat itu. Nah, apakah kita ketika mendapat sesuatu ini harus melewati ini, apa memang harus menerima seperti yang terakhir ini, harus pada poin terakhir ini? Jadi kalau menghubungkan dengan tadi, dengan Kubler itu kan sebentar ya, saya buka lagi supaya mana sih share. Nah, ini ya, sebelumnya saya menyampaikan ini bahwa
proses kita ini. Kita dalam proses pembentukan, Pak. Dan hikmat Tuhan itu menyertai kita di dalam proses ini. Kalau nggak salah saya pernah pimpin PA untuk menjelaskan Mazmur 107, 4 tipe orang dalam perjalanan hidup. Ada musafir, ada orang yang, kalau nggak salah ya, saya pernah jelaskan. Itu dalam proses pembentukan memang masing-masing, tapi hikmat Tuhan itu menyertai tipe-tipe orang yang berbeda. Di dalam proses pembentukan bisa macam-macam. Banyak orang, Pak, dalam proses ini ditanya, proses denialnya kok lama? Karena ada orang-orang tertentu yang tipe alpha dominan itu denialnya itu cukup lama di sana. Ada orang yang lebih melankolis, angernya jauh lebih lama. Ada orang yang kolerik, ya, tipe bargainingnya jauh lebih lama. Ya, jadi ini juga dipengaruhi oleh tipe-tipe. Tapi proses ini, tadi ini proses pembentukan, hikmat Tuhan itu menolong supaya kita di dalam proses ini Tuhan tidak mempercepat proses ini, tapi di dalam proses yang alami Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah gini, kadang-kadang orang itu ketika menghadapi menghadapi tantangan maunya tuh cepat, nggak bisa begitu. Ketika ada di dalam duka cita, maunya begini, 2 hari langsung saya menerima kehilangan, nggak bisa gitu. Ada situasi psikologis dan natural yang terjadi, tetapi di dalam perjalanan itu bagaimana Tuhan menyertai sampai dia bisa menerima kenyataan itu. Hikmat Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu poinnya Pak Oxten. Berarti ini proses ini adalah proses yang wajar ya Pak ya? Yang natural. Yang natural ya. Iya. Jadi setiap orang pasti akan melewati Betul. masa-masa ini ya. Betul. Jadi Cuma gini. bagaimana lamanya di tempat Betul. tertentu tergantung dari tipe-tipe orang gitu ya Pak ya. Betul. Ini kalau saya tadi jabarkan, ini merupakan detail dari di bagian kedua Pak, proses pembentukannya. Di bagian kedua ini. Jadi pada waktu proses pembentukan iman ini, yang terjadi ini, denial, anger, bargaining, depression. Ini tidak dipengaruhi oleh iman. Barangkali mereka yang punya tingkatan iman yang lebih tinggi akan langsung ke acceptable. Enggak juga Pak. Enggak ya? Enggak juga. Jadi saya pernah dampingi orang-orang, nah ini dia, orang-orang yang saya katakan begini, dari beberapa varian, ada orang yang mengalami hal yang sama, pengalaman iman yang sama atau tantangan iman yang sama yang pernah dialami. Memang akan lebih cepat Pak. Tetapi kalau tantangan imannya berbeda daripada pengalaman yang lama, tetap aja prosesnya natural Pak. Jadi dalam proses pembentukan ini, yang tengah ini Pak, akan terjadi denial, anger, bargaining, dan depression. Baru kemudian ada pemulihan iman, yaitu acceptance, penerimaan. Apa kalau di dalam sisi acceptance itu apa? Pada saat dia tahu tujuan Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidupnya. Nah, pada saat itu Pak, walaupun kita sedih, tapi kita sehat Pak. Banyak orang mengatakan orang yang sehat nggak mungkin sedih. Salah. Yang betul adalah bagaimana kita bisa mengalami kesehatan rohani meskipun kita sedih gitu. Jadi itu poinnya Pak Oxten. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Oxten. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Ada lagi silakan. Selamat malam Pak. Ya silakan Pak Yohanes.
koreksi saya kalau saya keliru Pak, menanggapi itu tadi, menambahkan atau menanggapi yang bagian acceptance itu. Ya. Apakah itu yang dimaksud dengan begini? Saya selalu sering mendengar dan memang prakteknya memang harusnya seperti itu ya, bahwa di bagian acceptance itu belajar menerima apa adanya itu dimulai dari diri sendiri begitu ya Pak, yaitu mengampuni diri sendiri dulu. Kalau kita tidak mengampuni diri sendiri, kita tidak bisa menerima kenyataan. Bagaimana tanggapannya Pak? Saya setuju Pak Yohanes, salah satu unsur dari penerimaan diri prosesnya adalah bisa mengampuni diri sendiri. Itu maksudnya gini. Kan gini, proses denial, depresi itu pada saat seseorang tuh menyalahkan diri. Manusia tuh di dalam hidupnya melakukan 3 hal Pak. Kebodohan, kesalahan, dan keterikatan. Betul ya? Kebodohan tuh begini loh Pak. Banyak orang bilang khilaf. Khilaf itu kalau dimensi kita tuh dimensi kebodohan. Aduh, bodohnya aku. Itu kebodohan Pak. Tapi ketika dia melakukan kebodohan-kebodohan, ya, dan sering melakukan kebodohan, akhirnya itu menjadi kesalahan. Dosa-dosanya dia. Kebodohan, kesalahan, dan repotnya ketika dia melakukan itu terus, itu menjadi keterikatan Pak. Nah, pada saat dia menyadari bahwa itu semua adalah karena kesenangannya, nafsunya, dan sebagainya, dia menyalahkan diri sendiri Pak. Manusia itu cenderung akhirnya menyalahkan dirinya. Nah, konteks dari mengampuni dirinya Pak Yohanes, kalau di dalam konteks ini adalah bagaimana dia tahu dia salah. Ya, dirinya itu salah, melakukan itu salah. Contoh ya, ada orang tertentu yang waktu dia berselingkuh, waktu saya konseling, dia mengakui saya yang salah Pak. Oke, Bapak salah, betul, Bapak salah, Bapak berdosa. Ya, Bapak menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati orang lain, betul. Aku itu sadari itu. Oke, tapi Bapak juga harus tahu, rasa bersalah itu jangan sampai punya rasa bersalah yang salah. Dalam arti begini, aku nih manusia berdosa, aku memang salah, aku memang selingkuh. Ya, tapi ya memang selingkuh ini naturku. Berarti gini, aku memang dilahirkan untuk selingkuh. Dan memang ini adalah naturku. Ya mau apa? Aku gak bisa jadi suami yang baik. Menurut saya itu sudah salah kaprah. Saya bisa menjadi suami yang baik. Dengan cara bagaimana? Kita makin bergantung sama Tuhan. Nah gitu Pak. Jadi ada orang yang menyalahkan diri, karena menyalahkan diri ngantem dirinya, tapi dia gak mau berubah gitu loh. Itu menurut saya perasaan salah yang salah. Nah, mengampuni diri dalam konteks itu adalah dia begini. Oke, saya salah. Tuhan ampuni aku. Tapi aku harus bangkit. Aku bisa untuk melakukan yang baik. Aku bisa jadi suami yang baik. Itu Pak, mengampuni diri sendiri Pak. Dan itu menjadi satu catatan di dalam proses kita menerima kenyataan itu. Begitu Pak Yohanes. Ya Pak. Ya. Boleh saya tambahkan Pak? Silakan. Ke ini Pak, ke Yeremia tadi 33 ayat 31 sampai 33 itu. Ya. Kalau saya begitu tadi dipaparkan dan dibacakan oleh Bapak, langsung saya mengkaitkan dengan karena ditekankan di ayat 33, karena dengan tidak rela hatinya menindas, Tuhan tidak akan tinggalkan, seperti di dalam Yosua 1 ayat 5, begitu Pak? Ya. Ya Pak ya? Ya. Atau Ibrani 13 ayat 5. Ya. Itu Bisa, tentang betul.
Itu tentang bagaimana Allah Tuhan tidak meninggalkan, jaminan ya. membiarkan. Dia Jaminan. tidak akan membiarkan, betul. Jadi dia bukan Allah yang sadis, Pak, tapi Allah yang punya tujuan. Banyak orang hanya Sama jempol, sama jarinya Bapak tadi yang benana itu, Pak. Saya tadi lihat kok pengalamannya Bapak langsung sadis sekali main cabut kuku, Pak. Iya, cuman kalau nggak dicabut nanti rupanya saya baru tahu di dalamnya tuh nanahnya banyak sekali, Pak. Tapi cara saya itu caranya sadis tuh Pak main cabut, Pak. Karena dalam pekerjaan saya di hampir 30 tahun di kapal itu kuku, jempol, kaki apa semua sudah biasa tertindih sama hammer besi, Pak. Iya, Tapi iya. nggak pernah cabut kuku. Nah, iya, saya itu ya karena disuntik dan nanahnya terlalu banyak, Pak. Oh, iya. Harus pakai cara begitu. Iya. Mungkin lain kali kalau ada yang kejadian begitu, Pak, karena saya pernah di tangan jempol saya juga lagi chisel itu pegang chisel dalam bahasa Indonesianya. Battle ya. Iya, Kita lagi battle besi, mau potong besi karena ada kesulitan. Bukannya battle-nya yang dipukul, jempolnya yang dipukul sama hammer, Pak. 1 kilo, hammer 1 kilo, Pak. Itu cepat langsung masuk mesin es, Pak. Rendam di es. Iya. Masalahnya Mungkin kan lain kali kayak gitu, Pak, kalau Iya, ada betul. kejadian-kejadian. Kalau saya kan sudah nggak gitu, jadi sudah terlanjur tetanus, Pak. Infeksi. Oke, Pak. Sharing aja, Makasih. Pak. Sharing pengalaman. Makasih, Pak. Ya. Ya, saya mau ikut nimbrung ini. Di dalam proses pembentukan, tadi kan dikatakan setiap orang itu beda-beda memang ya. Tergantung juga temperamen. Tapi satu hal juga tergantung dari komunitas di mana dia berada. Karena kalau saya lihat itu, seperti barusan Pak Yohanes memberikan tips ya, kalau kena amer masukkan di es itu ya. Itu kan pengalaman yang Pak Yohanes sudah lakukan berkali-kali bahkan ya, dalam 30 tahun pekerjaannya. Nah, hal-hal seperti ini, pengalaman seperti ini, nggak perlu kita harus mengalami dulu seperti itu sampai misalnya Pak Sandi tadi sampai dicabut gitu. Tapi kalau kita mempunyai komunitas, kita punya saudara-saudara yang membangun satu yang lain, itu pertumbuhan kita, pembentukan kita itu akan lebih sempurna dalam arti dan lebih cepat menurut saya. Itu yang saya alami di saat saya sendirian dengan di saat saya mempunyai komunitas yang membangun, itu proses pembentukan itu akan lebih cepat pada saat saya mempunyai komunitas yang membangun satu yang lain. Ya. Nggak tahu itu gimana Pak Sandi. Karena saya belajar dari beberapa tahun ini saya juga di pengajaran bagikan bahwa kita ini manusia diciptakan sama Tuhan itu rundingan. Ya. Mari kita menjadikan manusia seturut dengan rupa dan gambar ya. Iya. Nah, itu adalah suatu persekutuan, suatu komunitas yang yang satu dengan yang lain itu saling mengait. Iya. Dan juga di dalam firman Tuhan katakan janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Itu benar gitu. Ya mungkin saat ini kita dengan teknologi yang lebih canggih kita bisa mendapatkan firman Tuhan itu banyak melalui YouTube misalnya ya. Tetapi bagi saya itu hanya pengetahuan, tetapi kalau kita punya komunitas yang nyata itu akan sentuhannya itu akan lebih apa istilahnya? Lebih jos. Ya. Itu yang saya alami. Itu aja sebagai sharing. Betul, Pak. Pak Sutrisno, betul. Jadi kalau melihat tadi ini
Ini semua bicara komunitas, Pak. Hmm. Relasi itu komunitas. Berbagi cerita itu di mana? Komunitas. Ya komunitas. Tuh. Bahagiakan hati dengan membantu orang lain, apa? Komunitas. Beribadah dan doa, komunitas. Jadi cuman berkomunitas itu, iya, itu cara. Tapi untuk menyadari untuk berkomunitas harus mulai dari diri kita. Ya, oke. Kadang-kadang komunitas sudah ada, Wiyung mana sih kurang komunitas, tapi banyak orang tidak menggunakan komunitas itu. Jadi kesadaran untuk berkomunitas itu yang harus dibangun dari diri. Nih saya luar biasa nih Pak Yohanes, jauh-jauh dari mana, dari Dubai ya, tetap kumpul sama kita, itu luar biasa. Karena dia tahu ada kesadaran diri. Nah ini dia teman-teman. Banyak orang itu nggak sadar gitu loh. Sudah disediakan komunitas, dia sudah tahu dia butuh komunitas, sudah disediakan komunitas, tetap aja nggak gabung gitu loh Pak. Sudah tahu, sudah dikasih tahu bahwa kalau kejepit nanti masukin es, tetap aja dia nggak masukin es, gitu. Harus ada kesadaran diri. Nah kalau lihat apa yang dinyatakan oleh Yeremia dalam ratapan ini, dia ingin men-trigger sebenarnya. Kalaupun kamu nanti nggak maju, jangan salahkan apa bangsamu, gitu. Komunitas sudah disediakan, bangsa sudah disediakan, tapi keputusan untuk kita menjaga kesehatan kita adalah keputusan pribadi, gitu loh. Jadi ini yang saya mau bangun bersama teman-teman. Jangan sampai kita sudah punya komunitas loh, yang sudah kumbang, apalagi Pak. Apalagi ya, kumbang, terus ada Ya, melalui PA, doa pagi, doa malam. banyak disediakan. Ayo gitu loh. Berbagi di sana. Ya, memperhatikan di sana. Itu poinnya. Makasih, Pak. Ya, terima kasih, Berarti. Ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Adakah yang ingin menyambung, ingin bertanya? Silahkan. Agar kita tetap makin sehat spiritual kita. Saya berbagi cerita. Gitu. Boleh. Saya Pak Sandi. Oh ya. Silakan, Pak Liam. Ya, mungkin di dalam proses pembentukan itu tidak banyak orang tuh tahan dalam proses itu, sehingga ya kalau pakai istilah tidak lolos dalam proses pembentukan untuk masuk ke dalam step berikutnya itu apa tadi, pemuliaan Tuhan. Mungkinkah itu Pak Sandi? Yang saya lihat gini, kalau lihat dalam proses pembentukan memang kalau lihat ada denial, ada anger, gitu, ada bargaining. Kadang-kadang orang yang sudah bargaining balik lagi ke anger, Pak. Balik lagi ke denial. Itu memang kadang-kadang jalannya nggak maju, Pak, tapi banyak mundurnya, Pak. Ya, menurut saya itu bisa terjadi, Pak. Pada saat tertentu gini, pada kenyataannya kita harus akui ketika kita sedang menghadapi satu tantangan ini masih dalam proses kita bargaining, ada tantangan yang lain. Nah, tantangan yang lain ini kita kan masuk step awal lagi, denial lagi. Nah, kadang-kadang itu bisa terjadi. Variasi pertama, kadang-kadang seseorang mengalami dua tantangan yang berbeda. Itu satu ya. Yang kedua, yang Pak Stefanus bilang tidak lulus atau belum bisa lulus adalah pada waktu dia denial, waktu dia menyangkal kenyataan dan sebagainya,
eh, dia ada di dalam sebuah relasi, katakanlah begini, yang mengalami itu adalah kepala rumah tangga. Nah, pada satu saat yang lain, eh, dia masalah ini kan dihadapi oleh keluarga. Istrinya itu ketika dia mau maju, istrinya itu masih di dalam proses denial. Jadi ketransfer gitu loh, Pak. Bisa begitu pada kenyataannya, realitanya. Ketika dia mau masuk kepada yang lain, oke, tapi anaknya atau apa masih ada di dalam proses denial. Nah, dia coba untuk bisa memahami, akhirnya ya dia masih ada di dalam proses itu untuk memahami kembali. Pertanyaan-pertanyaan anaknya itu menjadi pertanyaan dirinya kemudian. Itu bisa terjadi demikian, Pak. Ya. Variasi yang lain adalah memang ketika dia punya trauma dan pengalaman yang lalu, Pak, yang belum terselesaikan, bagasinya itu makin banyak, Pak. Bagasi apa ya? Bagasi lukanya itu banyak gitu. Nah, akhirnya ya itu mungkin bentuk penyangkalannya itu ditambah dengan hal yang lain, misalnya pemberontakan atau apa gitu, Pak. Itu bisa terjadi, Pak. Ya, apa yang Pak Sandi jelaskan tuh ini tadi tiba-tiba terlintas persis seperti yang Cik Lani sampaikan ketika memimpin apa ya, doa pagi kalau nggak salah. Dia sempat, Cik Lani itu sempat sharing. Ya, ini ada Cik Lani ya. Jadi awalnya ketika suami apa dipanggil Tuhan, dia menolak, yang mempertanyakan itu sampai pada satu titik dia menyadari bahwa apa inilah yang terbaik. Itu kalau saya nggak salah ingat begitu. Ya, Cik Lani ada ya di sini mungkin. Iya, Liang. Nah, Cik Lani berarti lulus tuh Pak Sandi. Wah. Belum, Liang. Belum. Nah, waktu doa pagi sharing seperti itu. Iya, tapi kan masih belum penerimaan diri tuh ya Pak Sandi ya, yang masih belum bisa 100% menyadari, istilahnya berdamai dengan keadaan ya, menyadari kalau Tuhan panggil, iya. Ya mungkin apa yang katanya Pak Sandi, sehat rohani tapi belum tentu kesedihan itu hilang. Iya, betul. Kesadaran kalau yang seperti saya katakan semua itu baik, iya. Tapi ya terkadang itu perlu terus berjuang untuk percaya bahwa semuanya itu baik, Tuhan pegang kendali. Betul. Itu sih yang mungkin saya sampaikan. Kalau dihubungkan dengan tulisannya dalam Efesus, yang kita perlu waspadai, mungkin teman-teman termasuk saya, adalah dalam situasi ini ada kuasa lain yang memanfaatkan situasi itu. Kalau Pak Leong tanya, varian yang lain adalah jangan lupa itu adalah kesempatan. Efesus 4 ayat 26. Coba tolong baca, Ibu siapa namanya? Di sini ada Pak, Ibu siapa ya? Mungkin bisa dibaca oleh salah satu kita. Efesus 4 ayat 26. Ibu Lolita. Waduh, waktu itu saya mana Bu Lolita, ada ya? Ada Pak, udah sembuh Pak. Wah, puji Tuhan ya. Ya. Sempat saya kunjungi waktu itu ya, apa Sabtu ya, sama Bu Minlan ya. Mana Bu Lolita? Ada? Ada Pak. Silakan Bu Lolita, halo. Pakai apa ya? Pakai nama siapa ya? Lolitawati Pak. Lolitawati. Nggak ada loh. L. Ada. Oke, mungkin ada yang lain. Mas Goro ini siapa? Pak Uri, Pak. Wah, Pak U. Ya ampun. Pak Uri.
Efesus 4 ayat 26 Pak Wuri. Pak Wuri. Waduh, saya kalau nggak. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Anger ya. 27. Ini yang penting, yang mau saya garis bawahi. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini mungkin yang menjadi kewaspadaan kita ya Bapak Ibu ya. Di dalam proses itu jangan sampai kita meniadakan Tuhan pada saat kita marah, kita mengalami situasi perasaan kita. Tetap kita bercakap-cakap dan mengingat Tuhan di dalam kesedihan kita, dalam kemarahan kita. Meskipun kita belum bisa mengatasi itu. Tapi jangan sampai meniadakan Tuhan pada saat kita marah, karena ada kesempatan iblis untuk mempermainkan perasaan kita. Membuat perasaan itu tidak selesai-selesai gitu loh. Bisa terjadi begitu. Akhirnya kita mikir yang enggak, mikir yang jahat-jahat, mikir jauh-jauh gitu loh Pak. Jadi masalahnya nggak tambah simpel. Masalah kecil jadi besar, masalah besar tambah besar, begitu. Itu maksudnya dari memberi kesempatan itu. Yaitu catatan dari Pak Stefanus itu ya. Mengingatkan kita aja supaya kita lebih waspada ya. Ya, makasih. Terima kasih. Apakah ada yang lain Bapak Ibu? Ada. Silakan Bu Elizabeth. Saya pikir begini Pak Sandi. Saya pernah ngalami itu waktu saya anak-anak masih kecil. Waktu itu saya belum bekerja. Jadi suatu ketika saya ini punya istilahnya, kepengen jalan-jalan sawangan ngono ya. Terus nah ini karena mengandalkan gaji suami, terus batu komisi ini belum keluar, tapi karena sudah keluar lah, ini wes oleh duit nah, gitu dah. Ayo pikir-pikir. Tapi saya tahu, saya kepingin jalan-jalan keluar kota, tetapi saya tahu itu Tuhan tidak mengizinkan saya pergi. Tapi hati ini rasanya aku ini juga butuh refreshing. Sok mengatasnamakan aku ini kepingin misalkan ke doa tempat doa dulu seperti kayak gitu. Padahal juga nggak tahu cuma dengar-dengarnya begitu aja di situ daerah situ diberikan juga ada. Terus dosa kupu-kupu aku tak bisa nah. Setidaknya saya juga punya tabungan kecil-kecilan dikit-dikit saya punya. Tapi sampai air suami waktu itu saya ngotot mau pergi. Tapi akhirnya toh juga suami gini, kapan saya pergi? Kan Tuhan itu sudah bilang seolah kamu tidak boleh pergi. Tidak usah pergi, kita tidak pergi luar kota. Tapi saya tetap kepingin pergi. Sampai akhirnya ya tidak jadi pergi, nangis saya. Setelah nangis begitu, lega memang hari-hari ya, memang berdoa ya. Cuma kadangkala secara mungkin tidak begitu tidak begitu yang begitu dalam, sampai akhirnya begitu setelah nangis, keluar hati itu, misalnya unek-unek ketidakpuasan itu keluar, selesai, baru saya juga memang berlutut berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku, mungkin aku menjadi orang yang memaksakan diri. Nggak pergi keluar kota pun seperti itu pun juga bisa juga untuk bersaat teduh bertemu Tuhan di saat-saat di rumah pun juga bisa bertemu. Setelah itu merasa damai luar biasa. Tapi yang saya mau bilang, seseorang di dalam kadang-kala masa-masa seperti itu pastinya satu butuh memang ada pernah istilahnya saya bilang enggak semua orang Kristen yang percaya atau syukur-syukur ya di Wiyung ini juga adalah orang-orang yang istilahnya sudah dengar firman, sudah pelayanan, seorang yang sudah aktif misalnya ya begitu. Itu tidak menjamin bahwa dia hidup rohaninya, dia juga menjadi rohani yang hidup. Biarpun orangnya hidup, tetapi atau sawangannya pelayanan atau ke gereja seperti itu, tetapi belum satu jaminan bahwa orang itu menjadi hidup. Nah itu butuh asupan yang memang betul-betul yang mengisi hubungan itu dengan Tuhan. Makanya saya juga istilahnya begini. Setelah itu menjadi satu habit saya, kebiasaan saya juga itu. Tengah hari, saya mengambil waktu untuk berdoa, berdiam diri di hadapan Tuhan. Entah misalkan misalkan di rumah atau ya sekarang bisa kerja begitu ya.
Ya, setidaknya berdoalah. Hubungan kita dengan Tuhan apa? Atau misalnya malam nggak bisa tidur, ya berdoa. Mungkin nggak pasti duduk waktu berdoa, waktu seperti itu. Tapi setidaknya seperti itu membuat kita apa? Berbicara dengan Tuhan. Maksudnya Tuhan mungkin Tuhan itu misalnya Tuhan juga nggak jawab lu doa itu seperti itu. Tapi setidaknya ketika kita juga apa ya menjalin hubungan seperti itu, kita kan suatu ketika yaitu apa itu akan dapat timbal baliknya istilahnya seperti itu aja. Nah seperti yang Pak Sandi bilang, kenapa kok pada waktu pas saya catat gitu ya, kalau pas menangis itu seperti itu, apa susah ya, pas menangis itu apa sih Pak ngomongin sih tadi? Nek susah tuh apa katanya? Rohani kita jadi sehat, betul sekali. Kenapa? Karena justru ketika kita susah, kita akan menarik diri seperti yang karena lagi diprogramkan 40 hari perjalanan kita sampai menuju Paskah. Itu menarik diri untuk lebih dekat, lebih mempercayakan diri pada Tuhan. Bukan berarti nek gitu bisa menang, enggak. Seperti tadi kata Bulani, masih belum bisa betul-betul greng. Saya bilang sampai kapanpun, sampai kita baru mati selain kasar, bertemu Tuhan baru selesai. Iman itu baru nyata betul menang atau tidak, seperti itu. Nah, saya berpikir begitu. Gitu aja Pak Sandi. Gimana menurut Pak Sandi gimana? Ya, itu menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Si Elizabeth ini ya, bahwa di dalam masa-masa ini kita perlu tetap tadi ya waspada. Terus tadi Kositrusno bilang jangan tinggalkan komunitas ya. Tetap berbagi walaupun perasaan itu, pikiran itu tetap muncul gitu loh. Kalaupun kita sudah melaluinya, kadang-kadang juga bisa muncul gitu. Tapi kita seperti virus ya, virus tetap ada tapi kita punya antibodi gitu loh. Itu ya, kita kan vaksin ya. Atau teman-teman yang sudah pernah mengalami COVID itu kan ditanya apakah ada jaminan nggak COVID lagi, kan enggak. Tapi kita punya antibodi gitu ya. Nah itulah poinnya, ada antibodi kita gitu loh. Untuk kita bisa menghadapi situasi. Itu ya, terima kasih penegasannya. Ya, terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih. Ya, Jadi mungkin kalau, ada Bapak Ibu yang lain, silahkan. Kalau di dalam 1 Tesalonika itu kita bisa sedih tapi di dalam pengharapan gitu loh. Karena ada orang sedih tanpa pengharapan. Rasul Paulus bilang kita sedih tapi tetap ingat pengharapan gitu. Betul Pak. Ya. Silakan Cilani, mungkin bisa berbagi Cilani. Enggak meneguhkan katanya Pak Sandi, betul di dalam kesedihan tapi tetap punya pengharapan, itu yang penting. Betul. Nah itu yang mau dimasukkan oleh Yeremia, mau diinsert di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat mereka dibuang. Oke, kamu sakit nih, oke kamu menderita, tapi jangan lupa ada pengharapan, ada kesegaran, dan ada tuntunan. Memang pasti tidak gampang ya Pak Sandi seperti itu. Bahkan setiap orang juga akan terus mengalami. Sampai kapanpun akan tetap mengalami seperti itu. Ya, dan pengalaman itu tetap ada, bisa. Tapi pengalaman, kesedihan, kehilangan itu tidak menghilangkan kesegaran kita, pengharapan kita, dan tuntunan kita. Beda dengan misalnya ada orang yang sedih, punya masalah, tapi nggak ada pengharapan. Tidak segar hatinya dan tidak ada tuntunan gitu. Itu beda sekali. Beda sekali. Biasanya Pak nek nangis kan nek ketok mukanya lebih cerah ya Pak, lebih ketok seger, lebih ayu, lebih ganteng gitu rasanya. Itu kalau Ci Elizabeth. Itu kalau Ci Elizabeth. Tapi kelihatan Pak, nanti akan kelihatan karena apa? Kita juga terus bukan apa, tapi istilahnya dari saya merasa bahwa ketika kita terus apa ya, bergantung Tuhan seperti itu katakan. Oke, kalau gitu nanti kalau teman-teman lihat
ya Elizabeth waktu tugas minggu seger itu berarti harus diingat ya sebelumnya. Oke. Ya. Ya, baik. Mungkin kesempatan pertanyaan sekali lagi dibuka. Silahkan, sekali lagi saja. Yang terakhir, silahkan Bapak Ibu. Yang ingin bertanya, mengkonfirmasi, atau ingin meneguhkan dengan kesaksian pribadi, boleh. Pak Dani sebelum yang terakhir, silakan Pak Sandi. Ingatkan aja, ini yang follow up siapa nih? Tim pengajaran atau siapa untuk masalah pola spiritualitas itu? Tim pengajaran Pak yang akan meng-follow up. Oke. Nanti bentuknya apa gitu, kita bisa atur ya. Baik Pak. Tapi rasanya ini penting juga karena itulah nanti yang menolong kita seperti yang kita bicarakan, menolong kita untuk bisa lebih siap dalam proses dibentuk gitu. Baik Pak, wah ini kita memiliki jejak langkah nih di dalam bulan-bulan yang akan datang nih, makin seru kayaknya. Ya, terus PR kita ini ya setelah pasca ini Buminlan ya, ini PR yang Buminlan sama Pak Dani sama saya nih untuk yang 40 hari masa kemenangan itu, 50 hari masa kemenangan ya. Betul, itu supaya, lebih seru lagi tuh. Nah, karena setelah minggu-minggu kebangkitan kita harus bisa lebih move on gitu. Untuk kita bisa ada di dalam semangat kebangkitan. Meskipun kita tetap sedih, tetap ada di dalam kehilangan, tapi semangat kebangkitan jangan sampai hilang gitu ya. Nah, seperti apakah itu nantikan setelah Paskah. Itu ada pengalaman-pengalaman iman dari para penatua. Iya. Nanti setelah Paskah. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, adakah yang ingin menyampaikan sesuatu, ingin bertanya, meneguhkan dengan kesaksian pribadi, silahkan. Yang belum berkata-kata nih, mungkin Bu Ita, terus Pak Joko, Bu Sari, tuh dipanggil suaminya tuh. Kangen itu Pak Dani. Oh iya, baru berapa hari. Tadi kan papi, sekarang papi yang manggil mami. Iya. Makin semarak nih, makin malam. Silakan, apakah ada? Saya titip pesan buat Ibu Rani, Pak. Silakan Pak. Firman Tuhan aja, saya bagikan firman Tuhan mungkin untuk semakin menguatkan beliau, walaupun saya tidak sempat tahu kalau ada cerita duka di Ibu Rani. Jadi dari Yesaya 54 ayat 5 dan 6 mungkin menguatkan itu. Ya. Mungkin Bu Rani bisa baca di rumah atau kapan waktu. Makasih Pak Yohanes. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang hari ini turut ambil bagian di dalam PA kita. Nah, biarlah ini semua menjadi proses pertumbuhan iman kita ya untuk makin dekat dengan Kristus. Apa acara, silakan. Omongan kita ini kalau apa ya, tadi dari omongan kita malam hari ini tuh kalau dosis vitamin ini dosisnya dosis tinggi loh. Sadar nggak? Pembahasannya berat ya Pak Dani ya. Iya. Pak Sandi. Ini dosisnya tinggi loh. Jadi saya itu dari respon Bapak Ibu, kalau saya kategorikan dari materi, dari pembahasan, dari respon kita, ini dosisnya tinggi loh. Saya memikirkan begini, ini inspirasi aja. Enggak overdosis Pak ya? Enggak. Overdosis itu gedek nanti. Ini vitamin dosis tinggi. Gini.
bagaimana komunitas kita ini bisa jadi berkat gitu. Dosis ini bisa dibagi dengan salah satunya dengan kualitas keimanan kita ya. Kita memang butuh asupan dan dosis yang lebih tinggi untuk kita juga bisa sehat. Nah, materi-materi yang disiapkan oleh majelis, jemaat, oleh hamba Tuhan, GKI Wiyung ini memang kalau bisa nanti saya sih berharap materi-materi ini Bapak Ibu bisa bagikan kepada yang lain. Mungkin, maaf ya, mungkin sekali waktu Bapak Ibu nanti yang bisa membagikan ini ke komisi senior atau ke keluarga masing-masing, men-sharingkan pesan-pesan ini. Karena saya lihat kualitas kita, saya melihat ya dalam setahun ini kualitas kita secara konten spiritual perjalanan kita ini dengan pengalaman teman-teman ini luar biasa. Luar biasa. Jadi mari kita bertumbuh. Saya nggak terlalu pusing masalah kuantitas jumlah. Tapi saya memang kita fokus bersama untuk kualitas. Apa? Visi misi kita apa? Menjadi jemaat. Apa yang ada ingat? Masih ingat? Itu bolak-balik saya ingatkan nih. Supaya kita juga fokus pada tujuan kita ya. Itu Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Sandi. Nah, di akhir acara kita akan menutupnya dengan closing statement ya Pak Sandi. Namun Bapak Ibu Saudara, jika ingin melihat rekaman ini, akan ada rekaman ini di YouTube GKI Wiyung Royal Resident, dan Bapak Saudara bisa melihatnya ulang gitu ya, dan membagikannya kepada kenalan, saudara ataupun teman-teman yang lain. Nah, di akhir acara Pak Sandi silahkan jikalau ada closing statement Pak Sandi. Setelah itu mohon Pak Sandi langsung menutup doa dan dengan doa berkat. Itu dia. 1 Tesalonika, coba kita melihat firman Tuhan. HP Papa nih. Nah, tadi Pak Yohanes juga sudah membagikan Yesaya tadi 56. Itu baik sekali untuk juga menjadi pegangan kita. Biarlah ini jadi closing statement kita ya, Tuhan. Sebentar, saya ambil 2 bagian dari Tesalonika. Oke, ayat 1 Tesalonika 4 ayat 13. Ini biarlah jadi closing statement kita. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Apa maksudnya? Kita bisa berduka cita, bisa sedih, bisa kehilangan apapun perasaan kita. Tapi marilah kita selalu kembali pada pengharapan kita kepada Tuhan. Itulah yang membuat segala penderitaan, tantangan hidup ini, bahkan sukacita dan kebahagiaan kita menjadi bermakna karena ada tujuannya. Terima kasih Pak. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami ada di dalam dunia ini dengan tujuan Tuhan. Kami bisa bimbang, kami bisa bingung, kami bisa takut. Kami bisa cemas, bahkan bisa depresi, bisa marah, bisa kecewa, bisa cemas. Tapi kami percaya, kami kembali pada tujuan dan kami diingatkan untuk hidup dalam pengharapan. Itu yang membuat kami sehat.
Itu yang membuat kami tetap bertahan. Karena kami tahu tujuan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan setiap jemaat-Mu saat ini. Dalam pergumulan kehilangan, dalam pergumulan pekerjaan, dalam pergumulan relasi, dalam pergumulan yang ada. Tuhan, Engkau tahu, Engkau menilik setiap perasaan dan hati. Dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Ada tangan Tuhan yang menopang kami, menuntun kami, menuju pada tujuan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dan juga jemaat-Mu yang tidak hadir pada kesempatan PA malam ini. Kiranya hikmat Tuhan selalu menaungi dan menyadarkan mereka kepada tujuan Tuhan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan, penghiburan Roh Kudus, pertolongan dan penyertaan dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Tritunggal, menyertai kita sekalian, sekarang, seterusnya, sampai sepanjang masa, sampai Dia datang kedua kali, menyempurnakan kita di dalam kekekalan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sandi. Semua. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sandi. Sebelum beralih, kita akan berfoto bersama ya. Foto.